Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang insyaallah berbarokah ini, pada kesempatan yang insyaallah penuh kebahagiaan ini, kita senantiasa melaksanakan rutinitas kita, kita senantiasa melanjutkan aktivitas kita yang setiap minggu dilakukan, yaitu mata kuliah landasan pendidikan. Pada hari ini ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Jika minggu yang lalu saya sudah menjelaskan terkait dengan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, maka pada momen ini saya akan menjelaskan terkait dengan landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Pada momentum ini, saya akan menjelaskan terkait dengan landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Sebelum saya menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa. Pada momentum ini, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu poin A, pendidikan dalam perspektif sosiologi dan antropologi. Pendidikan karakter dewasa ini sangat dicanangkan oleh pemerintah, sangat dianjurkan sebagai seorang peserta didik memiliki output yang baik di luar lingkungan sekolah. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, tentu saja ada penerapan sistem pendidikan yang berbudaya serta aplikasinya dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun persamaan antara sosiologi dan antropologi, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencapai pengertian tentang asas-asas hidup masyarakat dan manusia pada umumnya. Sosiologi atau sosiologi antropologi sebagai ilmu pengetahuan telah memiliki lapangan penyelidikan, sudut pandang, metode dan susunan pengetahuan yang jelas. Objek penelitiannya adalah tingkah laku manusia dan kelompok. Sudut pandangnya adalah memandang hakikat masyarakat, kebudayaan dan individu secara ilmiah. Sedangkan susunan pengetahuannya adalah terdiri dari atas konsep-konsep dan prinsip-prinsip mengenai kehidupan kelompok sosial, kebudayaan dan perkembangan pribadi. Dalam tujuan sosiologi adalah masyarakat, dan kita juga tahu masyarakat pasti berkebudayaan, namun perlu diingat antara masyarakat dan kebudayaan tidak sama, namun memiliki hubungan yang erat. Dalam hal ini, masyarakat menjadi kajian pokok sosiologi dan kebudayaan menjadi kajian pokok antropologi. Masyarakat berhubungan dengan susunan dan proses hubungan antara manusia dan golongan. Kebudayaan berhubungan dengan isi corak dan hubungan yang ada. Karena itu, keduanya baik masyarakat dan kebudayaan penting bagi sosiologi dan antropologi. Hanya saja penekanan antara keduanya berbeda. Kedua spesialisasi ini sering digabungkan menjadi satu bagian. Adapun bidang yang menjadi bahan kajian meliputi hal-hal berikut. Satu adalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Kemudian yang kedua adalah sejarah terjadinya berbagai bahasa manusia di seluruh dunia dan penyebarannya. Masalah terjadinya persebaran dan perkembangan berbagai makhluk kehidupan di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga adalah masalah dasar kebudayaan dan kehidupan manusia dari suku-suku bangsa yang tersebar di muka bumi sampai sekarang. Sedangkan antropologi
atau antropolog ya, memandang bahwa manusia itu figur yang hidup ada pada lingkungan, serta figur yang cenderung melawan lingkungan. Ia selalu berada dalam lingkungan berbagai variabel abadi. Bisa diprediksi hanya dalam batas manusia itu sendiri. Mudah diketahui hanya dalam sebuah seri virtual tanpa batas. Antropologi atau antropologi budaya seringkali memusatkan perhatian untuk memahami manusia melalui perasaan dan reaksinya. Manusia sebagai lazimnya manusia, bukan sebagai objek. Jadi, sosiologi antropologi pendidikan adalah tingkah laku sosial, yaitu tingkah laku manusia dan intuisi sosial yang terkait dengan pendidikan baik dari lingkup keluarga ya, kehidupan sosial masyarakat, sehingga dari sini bisa didapat sebuah gambaran bahwa membedah tubuh pendidikan kita terjadi perlu untuk dibahas agar proses-proses pengajaran tidak bisa ke arah yang kurang relevan dengan kebutuhan bangsa. Tumbuhan dasar atau alas merupakan arti dari landasan secara leksikal, sehingga dapat diartikan bahwa landasan merupakan tempat untuk tumpu atau merupakan dasar pijakan. Landasan pendidikan merupakan aturan yang menjadi dasar pijakan dalam kegiatan pendidikan atau studi pendidikan. Salah satu landasan yang digunakan untuk memahami pendidikan adalah landasan sosiologi antropologi. Sosiologi dan antropologi adalah dua disiplin ilmu yang berbeda, tetapi sama-sama mempelajari proses dan struktur sosial serta kebudayaan manusia. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yaitu ruang lingkup sosiologi pendidikan. Para ahli sosiologi dan ahli pendidikan sepakat bahwa sesuai dengan namanya, sosiologi pendidikan atau sosiologi adalah cabang ilmu sosiologi yang pengkajiannya diperlukan oleh profesional di bidang pendidikan, yaitu calon guru, para guru, dan pemikir pendidikan, dan para mahasiswa serta profesi sosiologi. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, ya, pakar mengemukakan adanya 4 pokok pembahasan, yaitu antara lain hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Yang kedua adalah hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Kemudian yang ketiga hubungan antara manusia dalam sistem pendidikan. Kemudian yang keempat pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sosiologi pendidikan ya diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntunan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik pada level nasional maupun lokal. Sosiologi pendidikan secara operasional dapat definisi sebagai cabang sosiologi yang memusatkan perhatian pada pembelajaran hubungan antara pranata pendidikan dengan pranata kehidupan lainnya, antara unit pendidikan dengan komunitas sekitar, interaksi sosial antara orang-orang dalam satu unit pendidikan, dan dampak pendidikan pada kehidupan peserta didik. Sebagaimana ilmu pengetahuan pada umumnya, sosiologi pendidikan dituntut melakukan 3 fungsi pokok. Pertama, fungsi eksplanasi, yaitu menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Untuk diperlukan konsep-konsep
proposisi-proposisi mulai dari yang bercorak generalisasi empirik sampai dalil dan hukum-hukum yang memantap. Data dan informasi mengenai hasil penelitian lapangan yang aktual, baik dari lingkungan sendiri maupun dari lingkungan lain, serta informasi tentang masalah dan tantangan yang dihadapi. Dengan informasi yang lengkap dan akurat, komunikasi akan memperoleh pemahaman dan wawasan yang baik dan akan dapat menafsirkan fenomena-fenomena yang dihadapi secara akurat. Penjelasan-penjelasan itu bisa disampaikan melalui berbagai media komunikasi. Kedua, fungsi prediksi, yaitu meramalkan kondisi yang permasalahannya pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, tuntutan masyarakat akan berubah dan berkembang akibat bekerjanya faktor-faktor internal dan eksternal yang masuk ke dalam masyarakat melalui berbagai media komunikasi. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru. Ketiga, yaitu fungsi utilisasi, yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan dan persoalan penyelenggaraan pendidikan sendiri. Jadi secara umum, sosiologi pendidikan bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, pemahaman, eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial yang pendidikan, dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pendidikan berusaha untuk menghimpun data dan informasi tentang interaksi sosial di antara orang-orang yang terlibat dalam intuisi pendidikan dan dampaknya bagi peserta didik, tentang hubungan antara lembaga pendidikan dan komunitas sekitar, dan tentang hubungan antara pendidikan dengan pranata kehidupan lain. Masyarakat selalu mencakup kelompok-kelompok orang yang berinteraksi antara sesama, saling tergantung dan terkait oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dipatuhi bersama. Pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu, dan ada kalanya mereka memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak, misalnya masyarakat bangsa. Sedang dalam arti sempit lebih konkret, misalnya marga atau suku. Kemudian poin C, landasan sosiologi pendidikan. Dalam sosiologi pendidikan ini ada beberapa poin. Yang pertama, norma kehidupan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memutuskan atau memusatkan perhatian pada pola hubungan antara pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan masyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham
menganut pendidikan bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Ya. Yang pertama adalah kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, bermusyawarah untuk mufakat. Kemudian yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang perorangan, melainkan juga kualitas struktur masyarakat. Kemudian poin yang kedua adalah konsep sosial budaya pendidikan. Dasar sosial pendidikan mengkaji kondisi sosial dan pendidikan berdasarkan prinsip pemecahan masalah secara ilmiah dan berdasarkan nilai demokrasi. Kajian sosial pendidikan mengkombinasikan konsep, instrumen dan metode dari ilmu sosial dan fasilitas untuk membentuk kajian terdapat tentang asal usul, tujuan dan fungsi lembaga pendidikan suatu masyarakat. Kajian sosial budaya menghubungkan pengetahuan tentang masyarakat dan kebudayaan dengan pendidikan sebagai intuisi untuk memelihara keseimbangan dan pengembangan masyarakat dan budaya. Sekolah harus memenuhi dan memahami isu dan masalah sosial budaya dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya, yakni modernisasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu ruang lingkup antropologi pendidikan. Pengertian landasan antropologi pendidikan. Jadi di sini poin-poin di ruang lingkup ini adalah yang pertama, pengertian landasan antropologi pendidikan. Antropologi berarti ilmu, atau antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang memiliki ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda-beda. Kemudian, seperti halnya kajian antropologi pada umumnya, antropologi pendidikan berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia, khususnya dalam dunia pendidikan. Antropologi suatu ilmu yang memahami sifat-sifat semua jenis manusia secara lebih banyak. Studi antropologi selain untuk kepentingan pengembangan ilmu studi sendiri di negara-negara yang telah membangun sangat diperlukan bagi pembatasan kebijakan dalam rangka pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kemudian poin yang kedua adalah manfaat landasan antropologi dalam pendidikan. Ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Kemudian poin yang ketiga, yaitu dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia, yang mempunyai kehususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Kemudian poin yang keempat adalah dapat mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat
serta memiliki kepekakan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mengambil inisiatif terhadap pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat. Kemudian poin yang ketiga adalah pengaruh antropologi terhadap lingkungan dan masyarakat. Studi antropologi selain untuk kepentingan pengembangan ilmu itu sendiri, di negara-negara yang telah membangun sangat diperlukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pengembangan dan pengembangan masyarakat. Landasan antropologi pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah antropologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh, perbedaan kebudayaan masyarakat dan berbagai daerah. Misalnya sistem mata pencaharian, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya.